bahas nasab nggak ada manfaatnya sama sekali. Iya kalau nasab, misalnya nasabnya Pak Arief, saya bahas kurang gawe. Mas Khalid misalnya tak bahas kurang gawe. Tapi ini membahas nasab yang terkait dengan Rasulullah SAW. Itu masalahnya. Berulang kali saya sampaikan pada para kiai yang ngontak saya katakan, saya bukan membela A, membela B, bukan. Tapi saya ingin membela posisi nasab sucinya Rasulullah Muhammad SAW. Demi itu, lalu saya katakan bahwa Pak Alawi bukan nasab Nabi. Bukan, demi Allah, tidak sambung nasab Nabi. Bukan saya benci pada mereka, saya kasihan pada mereka. Bayangkan ya, kalau ngaku nasab Nabi, ternyata bukan. Haram mencium bau surga. Itu yang bersabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau ngaku nasab Nabi, ternyata benar, ya tidak ada masalah. Tapi kalau ngaku nasab Nabi, ternyata bukan, berbahaya. Satu. Yang kedua, ngaku nasab Nabi, pasti ada sebutir pasir atau seberapa kesombongan. Pasti. Orang yang ngotot ngaku nasab Nabi itu mesti ada kesombongan dalam hatinya. Kenapa sih kalau dikatakan bukan nasab Nabi lalu marah? Kenapa? Kan berarti karena kesombongannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama Aventador 007. Barusan kita dengarkan sepenggal ceramah dari Kiai Zuhro. Jadi begini ya, mempelajari nasab itu adalah salah satu dari perintah Rasulullah SAW. Dan itu tidak hanya kepada orang yang bernasabkan kepada beliau SAW, tapi kepada setiap orang itu diperintahkan oleh Rasulullah untuk mempelajari nasabnya. Ya. Tujuannya apa? Untuk menyambung silaturahmi. Sebagaimana dalam hadis dikatakan, pelajarilah nasab garis keturunan kalian yang dengannya kalian bisa menyambung tali silaturahim. Karena sesungguhnya silaturahim itu menumbuhkan cinta pada keluarga, menambah harta dan memperpanjang umur. Hadis ini diriwayatkan oleh At-Tirmizi dan Imam Ahmad. Ya. Jadi mempelajari nasab itu tidak hanya khusus untuk orang yang bernasabkan kepada Rasulullah, tapi kepada semua orang. Nah, kemudian beliau mengatakan, beliau dalam rangka membela nasab suci Rasulullah SAW. Lalu kemudian beliau kekeh dan selalu menyuarakan nasab Sahadah Ba'alawi itu terputus, tidak nyambung kepada Rasulullah. Bahkan beliau mengatakan, bahkan beliau bersumpah demi Allah, Ba'alawi tidak sambung kepada Rasulullah. Ini data dari mana? Data dari iman. Begini Pak Kiai Zuhra. Jadi di dalam dunia Islam itu, nasab itu adalah bagian dari keilmuan. Dan itu ada ahlinya, ada ulamanya, ada nasabah namanya. Saya yakin antum tahu makalah yang mengatakan likulli fannin rijaluh wa likulli rijal fannuh wa man takallama bi ghairi fannihi ata bil ajaib. Ya. Dalam segala disiplin ilmu itu ada ahlinya. Dan setiap ahli ada ilmunya. Dan siapa yang berbicara di luar dari keahliannya, maka yang keluar dari omongannya adalah keanehan-keanehan. Ya. Nah, seperti yang Anda lihat sekarang, apa yang dibicarakan oleh Imad, oleh Mogi, oleh Fakih, oleh Sugeng, oleh Fuad Pleret, apa yang terjadi? Keanehan kan? Nah, masa sekelas Anda yang profesor, doktor, kiai haji bergabung dengan orang-orang seperti itu? Lalu apakah
seperti Imam Ibnu Hajar Al-Haytami, Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, Imam As-Sakhawi, Imam An-Nabhani, dan lain-lain para ulama-ulama, termasuk Syekh Nawawi Al-Bantani, Syekh Khalil Bangkalan, juga banyak ulama-ulama besar. Syekh At-Tirmizi juga. Apakah itu tidak cukup alim bagi Anda? Apakah mereka itu tidak cukup wara bagi Anda? Sehingga Anda memilih figur seperti Imad, Moki, Fakih, Nur Ihya, terus si Sugeng. Apakah mereka ini lebih Anda percaya daripada imam-imam itu? Ini bukan masalah mendukung atau tidak mendukung Ba'alawi, tapi ini kita bicara tentang kebenaran. Siapa yang menyampaikan kebenaran? Penyampai kebenaran. Apakah Imam Ibnu Hajar Al-Haytami itu kalah untuk dipercaya, tidak layak dipercaya? Anda lebih percaya kepada Imam. Apakah Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani Anda bandingkan dengan Imad, lalu Imad lebih Anda pilih? Coba tanyakan pada diri Anda sendiri. Apa yang melatar belakangi itu? Ya. Lalu kemudian Anda mengatakan seolah-olah Ba'alawi ini ngaku-ngaku aja. Ba'alawi itu bukan ngaku-ngaku, tapi diakui. Diakui oleh siapa? Ya oleh ulama-ulama. Ahli nasab, ahli sejarah. Data banyak. Dan sudah kita sampaikan semua. Beserta rujukan-rujukannya. Walaupun itu bukan berarti kita minta Anda untuk mengakui, enggak. Ya, jadi Ba'alawi bukan ngaku-ngaku, tapi diakui. Jangan samakan dengan orang-orang yang ngaku-ngaku keturunan ini, keturunan itu. Ba'alawi bukan ngaku-ngaku, tapi diakui. Diakui oleh siapa? Oleh ulama-ulama. Ulama-ulama besar. Diakui oleh nakoba-nakoba internasional. Bukan nakoba abal-abal. Nakoba resmi, Nakobatil Ashraf Mesir, Nakobatil Ashraf Hijaz, Nakobatil Ashraf Urdun, Nakobatil Ashraf Irak, Nakobatil Ashraf Iran, Nakobatil Ashraf Tunis, Nakobatil Ashraf Libya, Nakobatil Ashraf Maroko, Nakobatil Ashraf Mesir. Semua Nakobatil Ashraf resmi mengakui keabsahan nasab Sahadah Ba'alawi. Ya, resmi, bukan yang orang-orang yang nggak dikenal. Nakoba kan ada nakoba underground yang mereka nasabnya juga ditolak oleh Nakobatil Ashraf resmi. Mereka tidak puas, mereka mendirikan nakoba sendiri. Kemudian mereka membentuk jaringan dan mereka mengeluarkan sahadah nasab. Misalnya ada orang dari Indonesia ngaku keturunan Syekh Abdul Qadir Al-Jalani misalnya. Kemudian mereka apply sahadah nasab ke nakoba-nakoba orang-orang ini. Kemudian nakoba-nakoba itu saling memberikan stempel. Padahal nakoba-nakoba ini tidak memiliki data tentang orang ini. Gimana? Memberikan syahadah nasab tanpa memiliki data terhadap orang yang diberikan syahadah nasab. Makanya banyak terjadi muzawwir nasab, pemalsuan nasab, pemalsuan syahadah nasab, ya karena itu. Karena orang-orang yang atau sindikat nakoba orang-orang ini saling memberikan stempel pengakuan tanpa memiliki data, tanpa mengkaji ulang data. Ya, itu masalahnya. Nah, kemudian Anda mengatakan bahwa orang yang mengaku memiliki nasab
bersambung kepada Rasulullah SAW, pasti dalam dirinya ada sebutir kesombongan. Tahu dari mana? Kalau memang dia, misalnya ada orang yang memang bernasabkan kepada Rasulullah SAW, kemudian ditanya sama orang, kamu benar kamu memang memiliki silsilah yang tersambung kepada Rasulullah? Oh enggak. Seperti itu. Mengaku-ngaku bernasabkan kepada yang bukan nasabnya, itu dosa besar. Tapi tidak mengakui nasabnya, itu juga dosa besar. Begitu Kiai. Yang nggak boleh itu membangga-banggakan nasab. Itu yang nggak boleh. Tapi kalau mengingkari nasabnya, membiarkan orang mencaci maki, menuduh palsu orang tuanya tanpa dia memberikan penjelasan, nah itu juga nggak boleh. Harus diberikan penjelasan, direspon dengan data, dengan fakta yang benar, secara adab, untuk supaya orang awam mendapatkan informasi yang benar. Itu aja. Ya. Lalu Anda juga mengatakan, kenapa sih kalau dikatakan nasabnya tidak bersambung kepada Nabi, itu kok terus marah? Ya marah lah. Nah kalau Anda sendiri misalnya dikatakan Anda bukan turunan bapak Anda, bagaimana? Marah nggak? Itu kan sama dengan menuduh bahwa orang tua Anda berzina. Masa Anda nggak marah? Ya seperti itu kasusnya. Ya, makanya ulama itu mengedepankan lebih baik husnudon daripada suudon. Semua orang pada dasarnya mengakui nasab orang lain itu juga dasar husnudon. Misalnya Anda, Pak Zuhro, mengaku putranya bapak Anda sekarang. Orang kan nggak tahu bagaimana prosesnya dia sampai berputra Anda. Apa dasar mereka mengakui? Husnudon. Ya, jadi begitu. Oke, saya kira itu dulu tanggapan saya untuk Profesor Zuhro. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.